Jika ada di antara kita yang mungkin kondisi hidupnya sedang sulit, kondisi hidupnya sedang susah, perasaan hatinya tak karuan gitu, gelisah luar biasa, biasanya faktor yang membuat hidup kita terpuruk dalam kesulitan biasanya karena kurang iman dan kurang ilmu. Kurang iman dan kurang ilmu. Berarti bahasa mudahnya adalah boleh jadi selama ini kita jauh dari Allah. Jika ada di antara teman-teman mengaku seorang muslim, beragama Islam, tapi dalam hidup tidak mampu menghadirkan kasih sayang, tidak mampu menghadirkan kesempurnaan akhlak, mohon maaf lahir dan batin, boleh jadi dipertanyakan keislaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan sore ini Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmunya teman hijrah. Ahilman dari hati yang paling dalam berdoa sekaligus berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah teman-teman datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Selain itu juga kita memohon kepada Allah, siapapun di antara kita yang boleh jadi sore ini sedang punya masalah, sore ini sedang punya persoalan, sore ini sedang punya kesulitan, mudah-mudahan melalui majlis ilmu kita di sore ini mengundang jalan keluar terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara cara dan jalan agar kita bisa menemukan solusi, pertolongan, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup kita adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya hadir di majlis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, tepatnya di pertengahan ayat menuju akhirnya. Di situ Allah sampaikan kepada kita bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Perhatikan terjemahannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Orang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu.
atau orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat. Maknanya, kalau ada di antara teman-teman sekalian, mohon maaf, sedang ada di fase di bawah gitu ya, sedang terpuruk, sedang sulit, sedang susah, sedang punya persoalan, sedang banyak masalah. Jika teman-teman ingin keluar dari persoalan itu, ingin keluar dari keterpurukan itu, maka jalannya dua. Satu, tingkatkan iman kita. Dua, tambah ilmu kita. Jalannya hanya dua. Satu, tingkatkan iman kita. Dua, tambah ilmu kita. Arti sebaliknya, jika ada di antara kita yang mungkin kondisi hidupnya sedang sulit, kondisi hidupnya sedang susah, perasaan hatinya tak karuan gitu, gelisah luar biasa, biasanya faktor yang membuat hidup kita terpuruk dalam kesulitan biasanya karena kurang iman dan kurang ilmu. Kurang iman dan kurang ilmu. Berarti bahasa mudahnya adalah boleh jadi selama ini kita jauh dari Allah. Boleh jadi selama ini kita alfa, hilaf, banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan hati kita, kondisi kehidupan kita tidak berjalan dengan semestinya, bahkan mungkin kondisinya sebaliknya daripada apa yang kita inginkan. Maka percayalah, jika hari ini, sore ini, teman-teman dimudahkan oleh Allah langkahnya datang ke tempat ini, maka boleh jadi Allah sedang ingin mengangkat derajat kehidupan teman-teman sekalian. Maka kalau sudah hadir di majlis ilmu, jangan ragu-ragu untuk banyak minta yang terbaik di hadapan Allah. Jangan ragu-ragu, karena ini tempat yang mustajab, tempat yang begitu disukai oleh Allah, tempat yang dicintai oleh Allah, masjid. Apalagi di masjidnya teman-teman menuntut ilmu, menghadirkan kebaikan-kebaikan di situ. Maka jangan pernah ragu-ragu. Jika hari ini sedang ada perasaan kita yang mungkin sedang gelisah, maka minta sama Allah, ya Allah, tenangkan perasaan hatiku, hilangkan kegelisahan dalam hatiku, agar keluar dari masjid nanti tidak lagi gelisah. Isuk gelisah deui gitu. Minimal keluar tergelisah, isuk gelisah deui. Minimal saat teman-teman di dalam masjid ini ada ketenangan gitu, ada ketentraman. Dan itu yang kita inginkan. Maka perhatikan dalam keterangan yang lain ya, dalam hadis. Misalnya kita bisa menemukan tentang keutamaan majlis ilmu itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitabnya Allah, kemudian mereka mempelajarinya. Kata Nabi, perhatikan, ada 4 janji yang Allah siapkan kepada kita. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Kalau teman-teman ngaji, tapi saat ngaji tidak menemukan ketenangan, coba dievaluasi. Barangkali ada yang keliru dari apa yang kita lakukan. Karena harusnya ketika kita hadir di majlis ilmu, itu mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu memang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang hadir di majlis ilmu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan tanamkan kasih sayang kepadanya. Demi Allah, sore ini tidak ada yang paling disayang oleh Allah kecuali kita yang hadir di majlis ilmu. Allah sayang sama kita. Karena setiap langkah orang yang datang ke majlis ilmu, Allahu Akbar, langkah-langkahnya menggugurkan dosa yang pernah dia lakukan. Berarti kalau makin berat perjuangannya, teman-teman datang ke tempat ini, maka makin besar juga pahala yang Allah siapkan untuk itu. Ustadz, aku tuh berat banget ya berangkat ngaji. Bagus, karena pahalanya makin besar. Dan Ahilman tahu di sini kan rumahnya minimal lebih daripada 1 langkah kan. Kalau musalangka mah digigir imahna meureunnan kan.
Ada yang harus naik angkot beberapa kali, ada yang harus naik motor dan segala macam. Allahu Akbar, makin besar perjuangan kita, makin besar pahala Allah. Ada nggak yang sore ini buat datang ke majelis kajian ilmu ini perjuangannya besar? Ada nggak? Ada? Ada yang kehujanan hari ini? Yang mana orangnya? Yang mana? Baik ya, saya cuma nanya doang gitu ya. Gak bermaksud belikan jilbab baru juga, enggak gitu ya. Ada yang mungkin kehujanan ya. Coba Ahilman pengen tahu, yang paling jauh angkat tangannya, yang merasa paling jauh. Yang ikhwan, kayak antum dari mana? Dari mana? Parung. Masya Allah. Ada bolu? Baik, kasih bolu satu. Baik. Belum dapat bolu kan? Mau bolu? Atau mau disedekahkan kepada yang lain? Oke, mau bolu ya? Oke, parung. Baik, parung. Parung jauh nggak kira-kira? Jauh. Ada lagi yang paling jauh dari parung? Yang ikhwan dulu, Ada yang paling jauh dari parung? Baik. Antum? Manado. Baik, ada lagi ikhwan yang lebih jauh dari parung, ada nggak kira-kira? Baik, akhwat yang jauh dari parung. Angkat tangannya. Baik, kelihatan ingin bolunya kalau begitu ya. Baik, akhwat mana tadi yang aku acungkan tangan? Oke, yang di belakang ungu dari mana? Afwan? Sukabumi. Masya Allah, Sukabumi teh ini ya, apa namanya? Hubud dunia. Sukabumi gitu ya, cinta dunia. Sukabumi jauh ya? Jauh nggak Sukabumi? Jauh. Di mana Sukabuminya? Cicuru, Masya Allah. Sukabumi sama Parung dekat nggak? Oh, berarti nggak jodoh antum. Mohon maaf ya antum. Antum jangan punya perasaan kayaknya jodoh. Baik, yang Sukabumi boleh satu ya bolunya. Ada yang lebih jauh lagi yang akhwat? Atau mungkin yang agak jauh juga? Dari mana teteh? Dari mana? Parung kuda. Sejenis apa itu? Daerah mana itu Parung kuda? Sukabumi juga, Masya Allah. Boleh ini orang Parung kuda? Parung kuda. Ada berapa di rumah teh? Anggota keluarga? Baik, Sukabumi 2 aja bolunya. Sukabumi 2, Parung kuda 2. Karena biasa di jalan udah habis gitu. Nyampe rumah udah bekal kan gitu. Di jalan habis, sampai rumah udah bekal. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Terima kasih banyak nih teman-teman sekalian. Yang paling dekat. Ngerasa tuh deket banget gitu. Yang tidak punya rumah angkat tangannya. Masya Allah, baik. Teman-teman sekalian, Ahilman ulangi ya. Makin berat perjuangan kita dalam menuntut ilmu, makin besar pahala yang Allah siapkan. Dan boleh jadi beratnya itu bukan dari sisi jarak gitu ya. Boleh jadi ada ujian-ujian. Ada nggak yang datang ke kajian ini malamnya itu kemarin baru patah hati? Ada nggak? Ada. Yang lagi stres-stresnya gitu. Ada nggak? Hari itu lagi stres banget, kemudian tiba-tiba pengen datang aja. Ada nggak? Oke, berarti ini nggak punya masalah semua yang di sini ya. Baik. Jadi berat gitu, ngorbanin ongkosnya, ngorbanin tenaganya, waktunya, dan Masya Allah hari ini jika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah sedang tanamkan kasih sayang kepada teman-teman. Sudah hadir di lokasi, kemudian wa khaffathumul malaikah. Ada malaikat yang berhimpun di tengah-tengah kita di sini. Mohon maaf lahir batin, mungkin jumlah kita hari ini 200 orang atau 300 orang, tapi malaikat yang hadir di majlis ilmu boleh jadi lebih banyak daripada manusia yang berhimpun di majlis ilmu itu. Maka hati-hati, walaupun teman-teman haharewosan gitunya sama temennya ngomongkan Ahilman gitunya, tinggali kaos Ahilman Uniqlo itu apa tuh sih misalnya gitu ya, ngaharewos ngomongkan Ahilman, teman-teman cuma bilang sama sampingnya, boleh jadi ada malaikat yang mencatat haharewosan teman-teman. Jadi kumaha, kalau sudah di tempat ngaji jangan banyak ngomongin sesuatu yang kurang bermanfaat.
komo ngomongin orang lain. Dan kadang-kadang kita mah kalau ngaji teh ya, terutama yang ikhwan gitu ya, yang kadang-kadang kita teh suka duduk, pengen duduknya tuh di samping teman kita yang kenal kan ya. Nah coba, aku mah kalau duduk sama dia teh sok aya we cerita anyar teh ya, gitu. Sok ada aja cerita baru gitu kan. Ternyata selama ngaji teh sibuknya ngomongin orang, ngegosip gitu ya. Hati-hati ya, harus berubah ya. Jangan kayak begitu. Kalau ada teman-teman yang ngajak ngegibah, ulah ayeuna engke. Kalau ada yang ngajakin ngomongin orang bilang, kan kita lagi taklim. Mungkin orangnya nggak tahu, tapi kan malaikat nyatet kita. Atuh kumaha ieu pengen aku tuh pengen cerita banget. Engke geus balik ngaji. Kan aya waktu. Sama, jangan berubah. Teman-teman juga sama yang ikhwan ya. Antum harus kurangin hal-hal yang kurang bermanfaat. Kalau lagi ngaji, stalkingnya nges atuh, ulah waka dilanjutkan, kayak di kamar lah gitu. Pareman, fokus. Karena ada malaikat berhimpun dan malaikat mencatat apa yang kita lakukan saat ini. Sampai yang terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis ilmu kepada makhluk yang Allah cintai lainnya. Masya Allah. Jadi teman-teman, sore ini kita semua dibanggakan bukan oleh makhluk tapi oleh Khalik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah janji yang Nabi sampaikan dalam keterangannya. Ada 4 hal yang akan teman-teman dapatkan ketika hadir di majlis ilmu. 1, ketenangan dalam hatinya. 2, kasih sayang dari Allah dalam kehidupannya. 3, malaikat berhimpun bersamanya. Dan yang keempat, Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis ilmu itu. Maka kenapa majlis ilmu itu disebut Raudhah min Riyadil Jannah, di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman ingin masuk surga sebelum surga yang sebenarnya, maka hadirlah di majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan sebagaimana kita berharap mendapatkan surga sebelum surga, semoga wajah-wajah yang hadir sore ini kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk teman-teman yang ikut live streaming di YouTube Teman Hijrah Media, doa Ahilman juga sama untuk teman-teman. Walaupun teman-teman tidak bisa hadir langsung, mudah-mudahan apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman saksikan bisa menguatkan kita untuk kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sore ini kita akan bicara tentang cinta dalam hati. Apa judulnya? Cinta dalam hati. Kumaha laguna teh? Gitulah pokoknya namanya. Jadi asal yang nyanyi gitu ya. Tapi ditahan ya teh. Islam itu agama yang penuh cinta, agama yang penuh kasih sayang. Saat Islam hadir, dibawa oleh sosok pribadi yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW itu membawa Islam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutus dirimu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat, untuk menjadi seseorang yang menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Lil alamin, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi lil alamin, untuk semua orang, untuk seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluknya Allah yang lain, tumbuhan, hewan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW
untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai rahmatan lil alamin, keberadaannya, sosoknya, pribadinya, karakternya tumbuh untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Islam hadir melalui sosok sempurna bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, kalau dilihat dari tujuan yang tadi Ahilman sampaikan. Satu, untuk menebar kasih sayang, dan yang kedua, untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, jika ada di antara teman-teman mengaku seorang muslim, beragama Islam, tapi dalam hidup tidak mampu menghadirkan kasih sayang, tidak mampu menghadirkan kesempurnaan akhlak, mohon maaf lahir dan batin, boleh jadi dipertanyakan keislaman kita. Islam hadir dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Maka saat kita menjadi seorang muslim, harusnya kita menjadi seorang muslim yang menanamkan di hati kita rasa kasih sayang, cinta, kebaikan kepada siapapun dalam kehidupan kita. Tanyakan semua yang bicara tentang cinta. Jika bicara cinta bukan dari hati, maka cinta itu bukan cinta yang hakiki. Semua cinta itu harus berangkat dari hati, karena hati itu indikator kebaikan seseorang. Baik hatinya, baik seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, dalam diri tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Tapi jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Fahiyal qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka semua harus bermula dari hati. Termasuk saat kita berislam, saat kita melakukan ibadah, saat kita beramal soleh, saat kita menjadi pribadi dalam kehidupan, kita harus memiliki kasih sayang, kebaikan kepada siapapun, yang kebaikan itu harus dimulai dari hati yang paling dalam. Cinta, jika dikatakan dengan kata-kata di lisan saja, maka boleh jadi cinta itu dusta adanya. Betapa banyak di antara kita yang tertipu dengan kata-kata cinta, yang hanya mendengarkan kalimat yang keluar di lisan saja. Betul apa enggak? Cinta bukan hanya sekedar mengucapkan I love you, bukan. Tapi cinta lebih dari itu adalah buktikan kalau engkau mencintaiku, maka bagaimana hatimu memiliki kecondongan untuk mendekatkanku semakin dekat yang memiliki cinta dalam hatiku, yaitu Allah SWT. Cinta nggak bisa hanya dipikirkan saja. Karena kalau cuma dipikirkan, maka boleh jadi tidak akan mungkin menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan. Kita hanya membayangkannya, kita hanya mengutarakannya, tapi kita tidak meyakininya di hati. Begitulah ketika Allah menjadikan kita sebagai manusia. Yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, tumbuhan, hewan, apa di antaranya? Allah berikan kepada kita hati. Kalau kita sebagai manusia diberikan hati, tapi kita tidak mampu memfungsikan hati sebagaimana hati itu harus difungsikan, maka mohon maaf, boleh jadi sebagai manusia kita pun dipertanyakan. Kita ini masih punya hati gitu. Kita ini ada hati. Yang hati sesama manusia itu harus dijaga. Jika teman-teman ingin dihargai dalam hidup, teman-teman harus belajar untuk menghargai orang lain yang punya hati yang sama seperti teman-teman. Sakitnya teman-teman dihina, sakitnya teman-teman dikhianati, sakitnya teman-teman difitnah, maka begitupun hal yang sama ketika teman-teman melakukan pengkhianatan,
rasa sakit kepada orang lain, orang pun akan merasakan perasaan yang sama. Karena orang lain juga punya hati sama dengan teman-teman semua. Begitulah ketika kita membahas cinta dalam hati. Mencintai apapun dalam kehidupan harus berangkat dari hati. Jika tidak berangkat dari hati, maka cinta itu hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia, bahkan tidak bermanfaat. Atau sebaliknya, malah kemudian cinta yang tujuannya mulia malah menjadikan cinta itu sebagai wasilah datangnya kehinaan di dalam diri kita, karena tidak berangkat dari hati. Teman-teman ikhwan, contoh, ketika antum memperlakukan seorang perempuan, jika didasari dari hati yang mulia, maka sebagai laki-laki kita tidak akan mudah menyakiti hati perempuan. Bagaimana caranya Ahilman? Caranya adalah dia akan merasa bahwa dirinya punya sosok perempuan dalam hidupnya. Let's say misalnya seorang ibu. Bayangkan jika ibu Anda disakiti oleh laki-laki gitu. Apakah Anda akan sakit hati atau tidak? Sakit hati. Bayangkan kalau Anda punya adik perempuan. Adik perempuan Anda disakiti oleh laki-laki, maka bagaimana perasaan Anda? Maka begitulah cara Anda memperlakukan perempuan. Anda tidak ingin menyakitinya, melukainya, kemudian mengkhianatinya, karena boleh jadi apa yang Anda lakukan itu sesuatu yang keliru dan boleh jadi juga berlaku pada diri Anda sendiri. Begitupun juga antum, wahai perempuan, antum tidak akan mudah merendahkan laki-laki. Sebagaimana antum selama ini dijaga oleh seorang laki-laki, yaitu ayah antum, gitu. Ayah kita. Maka kita akan coba memuliakan, menghargai laki-laki sebesar apa usahanya untuk bisa mendapatkan diri kita. Itulah contoh yang paling sederhana ketika mencintai dalam hati kita. Cinta dalam hati, cintanya didasari dengan kebaikan. Kebaikan di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal, apapun itu, bukan hanya cinta ya, semua hal yang tidak didasari, dilandasi ketaatan dan kebaikan di hadapan Allah, maka mohon maaf, hal itu akan menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Sholat. Saat teman-teman sholat, tapi niatnya bukan karena Allah, maka sholat teman-teman tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu pakai hati apa enggak? Perlu pakai hati. Teman-teman infak sodakoh. Kalau infak sodakohnya bukan karena Allah, maka sebesar apapun infak sodakoh itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa mengetahui seberapa besar niat tujuan kita saat melakukan sesuatu adalah apa? Hati kita. Yang tahu siapa? Hati kita. Maka hati-hati dengan hati, karena hati ini sesuatu yang paling misteri. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mengetahui tentang hati orang lain. So jangan mudah menjudge tentang hati orang lain, karena itu sesuatu yang paling dalam. Kamu tidak bisa mengetahui tentang sesuatu yang paling dalam itu. Kamu tidak punya pengetahuan tentang hati orang lain kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajarlah untuk selalu bercermin dalam kebaikan kita dengan hati yang paling bersih, dengan hati yang paling dalam. Dan ternyata ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, yang akan bermanfaat dan akan berguna saat nanti kita kembali kepada Allah adalah qalbin salim, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada satu hari di mana harta, anak-anak, keluarga tidak bermanfaat di hadapan Allah illa kecuali mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Dengan hati yang penuh cinta, dengan hati yang penuh kasih sayang. Ahilman, apakah seseorang
Ketika memiliki rasa cinta, cinta itu akan menjadi kebaikan di hadapan Allah atau tidak? Bisa. Selama dalam cinta itu ditanamkan iman dan amal soleh. Teman-teman bisa lihat di Quran surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, "wa amilus solihat", dan orang-orang yang beramal soleh, "sayaj'alu lahumur rahmanu wudda", kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jika benar iman kita, jika benar amal soleh kita, maka iman dan amal soleh itu akan terbukti dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman mengatakan dirinya beriman, rajin ibadah, suka beramal soleh, tapi di saat yang bersamaan begitu mudah teman-teman membenci orang lain, coba evaluasi. Boleh jadi ada yang keliru dengan apa yang kita rasakan selama ini. Teman-teman rajin ngaji, rajin menuntut ilmu, tapi tidak melihat orang lain dengan kacamata cinta, dengan kacamata kasih sayang. Boleh jadi ada yang salah yang apa yang kita lakukan selama ini. Karena harusnya semakin dia beriman, semakin dia menebar kebaikan kepada siapapun. Dia akan melihat dengan kacamata penuh dengan kasih sayang. Ketika ada seseorang yang usianya lebih senior, lebih tua gitu ya, maka dia akan melihat dengan penuh kasih sayang. Caranya adalah dia lebih senior dibanding saya usianya, pasti lahirnya lebih duluan dibanding saya. Pasti ya namanya. Otomatis boleh jadi dia pun amal solehnya lebih duluan dibanding saya. Saat melihat yang lebih junior, saat melihat yang lebih muda, dia akan menatap dengan penuh kasih sayang. Dia usianya lebih muda dibanding saya. Pasti saat berbuat dosa, saya lebih duluan buat dosa dibanding dia. Inilah bukti begitu pentingnya kasih sayang cinta dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika melihat seseorang, mohon maaf, mungkin dia berbuat keburukan, mungkin dia berbuat maksiat. Seseorang yang di hatinya ada iman, ada amal soleh, hatinya bersih, dia tidak akan benci orang. Dia hanya akan membenci perbuatan buruk dan maksiat. Saat melihat orangnya, terucap di lisannya adalah doa-doa terbaik. Boleh, mungkin dia hari ini berbuat maksiat, boleh hari ini dia berbuat dosa, tapi percayalah, sebelum nyawa sampai di gar-gar, sampai di kerongkongan, dia masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan saat dia bertaubat, maka Allah ampuni dosa-dosanya, maka kemudian dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat orang lain dengan penuh kasih sayang. Kalau ada orang yang berbuat buruk, kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Boleh jadi kalau teman-teman membenci orangnya, tidak akan ada rasa dari hati teman-teman untuk mengajak dia ke kebaikan, karena teman-teman sudah menutup dirinya adalah seorang yang berbuat buruk. Padahal tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita yang seakan-akan terlihat soleh, kita yang seakan-akan terlihat baik, boleh jadi justru di mata Allah lebih hina dibanding dia yang berbuat maksiat itu. Jadi gimana Ahilman? Bersihkan hati kita. Lihatlah orang dengan kacamata cinta dan kasih sayang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu luas kasih sayangnya kepada kita. Maka lihat di dalam hadis yang dinukilkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
Ya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga kata Nabi sampai kalian beriman. Ya. Jadi syarat masuk surga itu apa? Beriman. Maka disebutkan dalam keterangan lain, barang siapa yang saat kemudian dia wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan kalimat itulah yang senantiasa kita rindukan. Maka kita bacakan setiap saat, setiap waktu, agar kita ketika nanti sakaratul maut, lisan kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka biasakan teman-teman mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, agar kemudian saat nanti kita berjumpa dengan kematian kita, tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali kalimat Allah. Ketika mendapatkan sesuatu, apapun itu, baik itu berupa kebaikan, baik itu berupa keburukan, keluar di lisan kita kalimat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, maka apa jawabannya? Alhamdulillah. Kalau nikmat itu sesuatu yang tidak kita senangi gitu, sesuatu yang mungkin menyedihkan kita, tetap kita keluarkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Itu ada sesuatu yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau yang buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi pada diriku. Semuanya baik. Allah yang keluar dari lisannya. Saat ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat melihat sesuatu yang mempesona, yang menyenangkan, yang menyegarkan, maka keluar kalimatnya Masya Allah. Saat ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan kita, keluar kalimatnya Subhanallah. Di lisannya hanya keluar Allah, Allah, Allah. Kenapa begitu? Karena dia ingin saat nanti ajal menjemputnya, yang keluar di lisannya adalah Allah. La tadkhulul jannata, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali sampai mereka beriman kepada Allah. Lanjut lagi. Wala tu'minu hatta habbu. Dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Sesama seorang muslim, sesama orang beriman, harus tumbuhkan di hati kita saling mencintai kepada sesama kita. Selama Allah yang menjadi Tuhannya, selama Al-Quran yang menjadi tuntunannya, selama baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam hidupnya, selama dia melakukan sholat, selama dia baca Quran, selama dia berpuasa Ramadan, selama dia zakat infak sedekah, selama dia menunaikan kebaikan-kebaikan dalam hidup, maka tataplah seseorang itu dengan kacamata cinta, dengan kacamata kasih sayang. Beda-beda tipis, beda-beda dikit, jangan membuat kita harus berpecah gara-gara itu. Mohon maaf ya, kalau ada misalnya di antara kita yang mungkin mengaji di tempat yang lain gitu ya, kemudian dia punya guru yang lain, selama ada kebaikan dan tidak mengarahkan kepada sesuatu yang batil, tidak mengarahkan kepada sesuatu yang buruk, tetap hormati, hargai, dan berikan kebaikan kepadanya. Termasuk kepada seseorang manusia, kepada manusia yang lain. Makanya nggak boleh ada yang disebut dengan rasis, nggak boleh merendahkan orang lain karena beda kulitnya, karena beda sukunya, karena beda agamanya, karena beda latar belakangnya. Jangan. Karena bagaimanapun dia itu adalah ciptaan Allah kan. Kalau teman-teman menghina manusia, berarti sama dengan menghina siapa? Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Maka yang keluar kalimatnya apa? Hanya kalimat Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak sempurna iman seseorang kecuali sampai kemudian tumbuh rasa saling mencintai di antara mereka. Awala adullukum ala syai'in. Apakah mau aku tunjukkan kepada kamu sesuatu id fa'altumuhu
tahabtum, jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Jawabannya adalah afsus salam mabainakum, sebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Cinta dalam hati. Keberadaan kita itu menjadi keselamatan bagi siapa? Keberadaan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, kita menghadirkan cinta, kasih, kebaikan kepada siapapun, apalagi kepada seorang muslim. Tebarkan salam. Dalam keterangan yang lain, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ini kisah. Qala, Abdullah bin Salam menceritakan, qadim Rasulullah SAW Madinah. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu an menceritakan ketika pertama kali Rasulullah datang ke Madinah. Berarti Abdullah bin Salam belum masuk Islam ini. Ya, karena Abdullah bin Salam termasuk orang yang ahli Madinah, orang Madinah, kemudian melihat ketika pertama kali siapa? Baginda Nabi datang ke mana? Ke Madinah. Kemudian inzafalan nasu ilaihi, orang-orang segera pergi menuju beliau. Jadi ketika baginda Nabi datang, itu banyak orang-orang yang segera menuju kepada baginda Nabi SAW. Wakila, kemudian dikatakan, qadima Rasulullah SAW, fazi'tu fin nasi li'anzura ilaihi. Rasulullah SAW telah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Falamma istabangtu wajha Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat wajah Rasulullah SAW. Kata siapa ini? Abdullah bin Salam. Araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Aku melihat wajah Rasulullah SAW itu tidak ada wajah sedikit pun ciri orang yang berbohong. Jadi Abdullah bin Salam ketika pertama kali melihat baginda Nabi Muhammad SAW itu terpancar di wajah Nabi sosok yang begitu luar biasa, sosok yang begitu sempurna. Tidak sedikit pun kelihatan orang yang buruk, tidak sedikit pun kelihatan orang sebagai yang pembohong. Apa yang terjadi kemudian? Fakana awwala syai'in takallama bihi an qala. Kemudian Abdullah bin Salam mendengarkan pertama kali perkataan Nabi SAW. Jadi gini bahasa gampangnya. Pertama kali Nabi datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ya, itu penasaran, mana sih yang namanya Muhammad itu? Mana sih yang namanya Muhammad yang diakui sebagai nabi itu, yang membawa risalah itu? Penasaran. Maka Abdullah bin Salam kemudian menghampirinya dan melihat wajah baginda Nabi dari jauh. Ini emang kayaknya orang baik nih, nggak ada sedikit pun wajah-wajah pembohong gitu. Tapi Abdullah bin Salam masih penasaran, kira-kira Muhammad akan ngomong apa nih pertama kali? Coba menurut teman-teman, apa yang akan baginda Nabi ucapkan pertama kali? Gampangnya beginilah, ini di luar kisah ini ya. Kalau teman-teman datang ke sebuah tempat, komunitasnya komunitas yang mohon maaf mungkin ada banyak keburukan di situ, dan teman-teman udah hijrah, udah ngaji, kemudian teman-teman datang ke sana, kira-kira ucapan apa yang akan teman-teman pertama kali lontarkan di situ? Apa? Tobat, 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 tobat. Mane teh kedeng deui maot kan gitu ya? Atau mungkin kata-kata yang lain gitu. Tapi Masya Allah, perhatikan ya, ketika baginda Nabi datang ke Madinah pertama kali, kata Abdullah bin Salam, ada perkataan yang membuat baginda Nabi langsung mempesona siapapun gitu. Terpesona gitu kan ya. Membuat orang-orang tuh langsung terpesona dengan baginda Nabi. Karena yang pertama kali diucapkan apa kalimatnya? Perhatikan ini kalimatnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Afsus salam, tebarkan keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah kasih sayang, tebarkanlah silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika banyak orang lain tertidur, ketika banyak manusia tertidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Itu di kalangan kaum Yahudi, di kalangan orang-orang Madinah yang belum tahu, yang belum kenal, yang belum mengerti, yang belum memahami, tidak langsung bicara tentang perangkat-perangkat agama yang lain, tidak bicara tentang kudu gini, kudu gini, kudu gini, enggak. Tapi apa yang Nabi sampaikan? Afsus salam, tebarkan keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah kasih sayang, tebarlah kasih sayang. Wassallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah ketika malam di saat banyak orang tertidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan selamat. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, teman-teman sudah hijrah, sudah belajar, sudah ngaji, punyakah kita sikap seperti ini untuk menyebarkan salam keselamatan, menyebarkan kasih sayang, penuh cinta, penuh kebaikan kepada sesama atau tidak? Maka teman-teman sekalian, dari hadis ini, kalau Ahilman melihat bahwa ketika seseorang memiliki cinta dalam hati, ada 4 prinsip cinta yang harus dia miliki. 1, cinta itu saling menyelamatkan. Kalau ada di antara teman-teman yang mengatasnamakan kalimat cinta, tapi dengan perasaan cinta itu malah hadirnya menyakiti satu sama lain, itu bukan cinta. Karena ada yang salah dengan prinsip cinta yang seharusnya. Cinta itu menyelamatkan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika dia mencintai sesamanya, misalnya ketika ikhwan mencintai seorang akhwat, dia tidak akan masuk terjerumus kepada perkara yang salah. Kenapa? Karena dia ingin menjaga keberadaan diri seorang yang dia cintai. Karena cinta itu menyelamatkan. Kalau ada seseorang yang dengan cintanya malah menyakiti, malah mengkhianati, malah melukai, berarti itu bukan cinta. Berarti dia justru sebaliknya. Boleh jadi dia benci tapi dibalut dengan bahasa cinta. Maka mohon maaf jika ada di antara kita yang saling punya perasaan cinta hari ini, tapi perasaan cintanya malah saling menyakiti dan tidak saling menyelamatkan, coba dievaluasi. Karena prinsip cinta harusnya tidak seperti itu. Yang kedua, cinta itu saling menguatkan. Ya, wa at'imut ta'am, cinta itu saling menguatkan. Tahaddu tahabbu, salinglah memberi, maka engkau akan saling mencintai. Cinta itu bukan menuntut, cinta itu bukan meminta, tapi cinta itu memberi. Saat teman-teman mencintai, maka teman-teman akan banyak memberi. Teman-teman cinta kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah teman-teman buktikan di hadapan Allah? Salat tahajud, salat malam kita, ibadah puasa Ramadan kita, semua kebaikan-kebaikan amal soleh kita, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuktikan cintanya kepada Allah dengan amal-amal kebaikannya dalam hidup, maka benar dia mencintai Allah. Disebutkan dalam keterangan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saat kita mengikuti baginda Nabi, berarti kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, cinta itu menguatkan, bukan melemahkan. Ketiga, cinta itu saling memaafkan, bukan saling mendengki dan membenci. Kalau teman-teman di dalam hati belum tercermin rasa maaf yang lapang, yang besar terhadap apa yang kita cintai, berarti kita belum seutuhnya mencintai. Memaafkan ketidaksempurnaannya, karena kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Justru kita butuh seseorang yang tidak sempurna,
agar kita bisa menyempurnakan ketidaksempurnaannya dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki menjadi sempurna. Itu cinta yang sesungguhnya. Cinta itu memaafkan. Dan yang keempat, cinta itu saling mendoakan. Cinta itu saling mendoakan. Bukan karena dia dekat kemudian kita jatuh cinta, bukan. Justru karena dia senantiasa ada di doa kita, maka cinta itu menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cinta tak harus memiliki. Iya, kalau dengan orang lain dia bisa bahagia, kenapa teman-teman harus mengekang perasaan cinta yang ada di hati kita? Embung, pokoknya mah kudu jeung saya, bukan cinta namanya. Cinta itu ditanam di hati, dibuktikan dengan kebaikan-kebaikan. Cinta itu saling menyelamatkan, cinta itu saling menguatkan, cinta itu saling memaafkan, dan cinta itu saling mendoakan. Semua bingkai cinta itu akan semakin kuat perasaannya ketika disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Saya mencintai teman-teman hijrah karena Allah. Teman-teman mencintai Ahilman, mencintai teman hijrah karena Allah. Jika semua dilandasi karena Allah, maka pasti akan menjadi kebaikan dalam kehidupan kita, termasuk cinta kita. Ada satu doa yang boleh teman-teman amalkan doa ini, ya. Doa ini doa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Baginda Nabi mengisahkan tentang Nabi Daud alaihi salam itu berdoa dengan doa ini gitu. Saking luar biasanya Nabi Daud memiliki rasa cinta kepada Allah daripada apapun. Teman-teman tahu ya, Nabi Daud itu luar biasa gitu, ujian-ujian yang datang dalam dirinya. Sehingga kata Nabi SAW, ini doanya nih. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min say'in, ya, ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon anugerah cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta amal yang dapat mengantarkan aku kepada cinta. Ya Allah, jadikanlah cintamu sesuatu yang paling aku cintai dari apapun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon anugerah cintamu dan cinta orang-orang yang mencintai, serta amal yang dapat mengantarkan aku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu sesuatu yang paling aku senangi daripada apapun. Masya Allah, tabarakallah. Boleh teman-teman amalkan, baca. Kalau ketinggalan nanti bisa lihat di rekaman YouTube-nya Teman Hijrah, ya, doa yang tadi. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan perasaan cinta kita, tanamkan cinta di hati kita kepada siapapun, ya, terutama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, dan jadilah pribadi muslim yang penuh kasih sayang dan penuh cinta dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahilman kembalikan kepada Auji, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ahilman yang sudah menyampaikan begitu banyak definisi terkait bagaimana kita seharusnya mencintai sesuatu, mencintai seseorang haruslah berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin masih ada waktu untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar tema pada kesempatan sore hari ini. Kita mulai dari Ikhwan terlebih dahulu. Mangga silakan mengangkat tangan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan tidak hanya pertanyaan, mungkin ada sedikit kegelisahan juga mungkin bisa disampaikan langsung kepada gurunda kita. Tafadhol teman-teman sekalian, dari Ikhwan ada?
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Hilman, bagaimana sih caranya kita mempertahankan cinta kita terhadap sesama? Kalau misalkan orang yang kita berusaha untuk cinta itu nggak ngebales cintanya juga, misalkan feedbacknya nggak, misalkan kayak kita udah ngasih sesuatu yang terbaik buat sahabat kita, buat keluarga kita, saudara atau lawan jenis, tetapi mereka nggak ngelakuin hal yang sama. Jadi kayak harus gimana sih gitu. Terima kasih ya. Bismillah. Gini, kenapa kita itu harus mendasari segala sesuatu karena Allah? Jawabannya adalah agar kita tidak bergantung balasan dari manusia. Kalau kita menjalankan sesuatu, niatnya, sandarannya hanya untuk mendapatkan balasan dari orang lain, maka siap-siap kita akan kecewa dibuatnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah pernah sampaikan begini, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada sesuatu yang paling pahit dalam hidupku kecuali saat bergantung kepada manusia. Jadi saat teman-teman memberi, saat teman-teman mencintai, berikanlah sesuatu itu karena Allah, cintailah sesuatu itu karena Allah, agar kemudian teman-teman tak sakit hati kalau orang lain tidak membalas kebaikan teman-teman. Terus gimana tuh Ahilman? Itu kan harapan saya. Iya, itu harapan kamu, tapi boleh jadi Allah menyiapkan balasan-balasan lain bukan dari orang itu, tapi dari siapa? Dari orang yang sedang Allah skenariokan untuk diri kamu. Maka percaya saja gitu loh, kalau teman-teman berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Teman-teman jangan hitung-hitungan sama Allah gitu. Jangan kemudian kalau aku begini aku dapat ini. Jangan. Kadang balasan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang teman-teman persembahkan dalam hidup. Betul apa enggak? Sok Ahilman tanya, berapa banyak di antara teman-teman yang kalau sholat, kalau puasa, kalau ibadah seringkali hitung-hitungan, aku dapat pahala apa ya? Ya enggak? Sering enggak begitu? Kalau aku begini, aku dapat pahala ini ya. Kalau aku begini, aku dapat pahala ini ya. Betul nggak? Mohon maaf, teman-teman, biarkan Allah yang mengatur sendiri pahala apa yang diberikan kepada kita. Tugas kita adalah persembahkan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitung-hitung, ibadah kita itu adalah bentuk syukur kita kepada siapa? Allah. Dah. Teman-teman sholat, ini bentuk syukur kita kepada Allah. Teman-teman infak sedekah, bentuk syukur kita kepada Allah. Karena mohon maaf, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa Ramadan kita, Allah nggak butuh zakat infak sedekah kita, nggak butuh. Teman-teman nggak sholat, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Betul apa enggak? Teman-teman nggak puasa, teman-teman nggak infak sedekah, nggak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Justru yang akan berkurang kemuliaan siapa? Kita. Jadi yang butuh sholat itu siapa? Kita atau Allah? Kita, teman-teman. Saat teman-teman berbuat baik kepada orang lain, yang butuh itu bukan balasan dari orang lain, tapi memang teman-teman butuh untuk apa? Berbuat baik kepada orang lain. So, belajarlah ya, mulai hari ini melakukan sesuatu karena Allah, memberi sesuatu karena Allah. Ahilman, gimana caranya ngukur kira-kira aku ini melakukan sesuatu karena Allah atau tidak? Caranya adalah
satu, tujuannya karena Allah, nggak nunggu balasan orang. Dan yang kedua, teman-teman tidak terlalu peduli orang ngelihat apa enggak, orang merhatiin apa enggak, orang nyanjung apa enggak, orang muji apa enggak peduli, ikhlas. Jadi kalau teman-teman mau ngukur, Ahilman aku tuh ikhlas enggak ya, simple saja. Coba lihat, apakah saat teman-teman beramal ingin diakui, ingin diketahui, ingin dipuji, ingin disanjung? Kalau masih ada sikap-sikap tadi, berarti teman-teman masih belum ikhlas menjalani sesuatu. So, serahkan kepada Allah. Allah nggak akan mungkin salah hitung-hitungannya sama kita. Nggak akan mungkin salah. Dan percayalah, setiap kebaikan, walaupun sebesar biji zarrah, orang tidak ada yang tahu kebaikan itu. Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Allah pasti membalas kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, hati-hati dengan keburukan kita, dengan dosa kita, dengan maksiat kita. Manusia tidak tahu maksiat kita, manusia tidak tahu perbuatan dosa kita, tapi Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini pesan ya, AUJ yang baru nikah, AUJ dengan Teh Ismi, adik Ahilman, sekarang sudah menikah. Saat kalian berbuat baik satu sama lain, suami istri, jangan mengharapkan balasan dari pasangan kita. Memang sudah jadi kewajiban kita. Jadi saat UJ memberikan nafkah kepada istri, jangan mengharapkan balasan. Kamu harus hormat sama saya, kamu harus cinta sama saya, kamu harus melayani saya. Ya udah, pokoknya berbuat baik aja. Memang sudah jadi kewajiban untuk berbuat baik kepada istri. Apalagi sama orang tua. Teman-teman kalau berbuat baik sama orang tua, jangan hitung-hitungan. Ustadz, mamah aku itu, ayah aku itu selama ini aku yang ngehidupinnya. Gaji aku tuh habis buat keluarga, buat adik, buat ini, buat ini, buat ini. Teman-teman sekalian, kalau ada di antara kita yang hari ini dititipi amanah untuk menghidupi keluarga kita, orang tua kita, adik kita, bersyukurlah karena teman-teman sedang diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua diberikan kesempatan seperti itu. Dan jangan pernah takut habis. Jangan pernah takut habis ketika kita berbuat baik kepada keluarga. Anak saat berbakti kepada orang tua, jangan pernah takut habis. Justru Allah akan tambahkan. Suami, kalau Anda sayang sama istri, ini suami nih, insya Allah kalau anak-anak teman hijrah, calon suami yang soleh insya Allah. Yang soleh ya, yang enggak meren gitu ya. Insya Allah, ini pesan dari Ahilman ya. Teman-teman nanti kalau sudah nikah, sayangi istri antum sepenuhnya. Kalau antum punya kemampuan, bahagiakan. Ahilman ngerasa banget seorang suami yang pandai menyayangi istrinya, membahagiakan istrinya, maka akan banyak keajaiban-keajaiban datang dalam hidup suami itu. Tapi sekali saja kita menyakiti hati istri kita, maka tunggulah akan banyak-banyak kekecewaan yang datang dalam hidup kita. Jadi gimana Ahilman? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Agak susah biasanya. Berbuat baik saja. Usahakan. Makanya di depan kita insya Allah bulan Februari akan hadir dengan kuliah online. Saatnya kamu menikah. Ahilman bersama dengan teman hijrah dan mengundang beberapa pembicara expert untuk memberikan pengetahuan, bekal sama teman-teman, agar saat nanti kita menikah kita punya banyak ilmu. Karena Ahilman sangat percaya bahwa banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Oleh karena itu harus siapin ilmunya, harus banyak bekalnya sebelum teman-teman melalui perjalanan di rumah tangga nanti. Boleh jadi hari ini teman-teman, kok aku belum nikah ya Ahilman, kok aku belum dapat ya jodohnya. Bukan belum dapat, sudah ada sebenarnya, hanya terhalang dengan gorden warna hijau aja.
Gitu. Sebenarnya sudah ada, hanya boleh jadi Allah memberikan kesempatan sama kita untuk menyiapkan bekal-bekal ilmunya sebelum kita berjalan lebih panjang. Betul apa enggak? Lebih baik terlambat daripada cepat-cepat tapi kecelakaan. Catat untuk menguatkan minimal. Tapi kalau kelamaan juga sayang gitu. Sok bismillah ya, usia makin bertambah, hidup juga makin berubah, maka teman-teman juga harus berubah ya. Belajarlah untuk memberi, mencintai karena Allah, agar kita tak mengharapkan balasan dari manusia. Gitu Auje. Baik, Ahilman, kalau tadi dari sisi ikhwannya, ini dari sisi akhwatnya. Ini memang cukup panjang mukadimahnya, kita ringkas saja. Jadi teman kita ini, Uktina ini, dia masa lalunya sempat mengagumi seseorang, Ustaz. Kemudian saat ini beliau sudah dalam proses dihitbah, yang ternyata laki-lakinya ini adalah laki-laki sahabat dari laki-laki yang dikaguminya di masa lalu gitu. Laki-laki ini terlihat baik akhlaknya, kemudian orang tuanya sudah setuju, namun keyakinan beliau ini masih 75%. Karena masih terbayang masa lalunya. Nah, beliau meminta saran dan nasihat dari Ustadz Hilman supaya keyakinan tersebut menjadi 100% gitu. Dicas teh keyakinannya ya, dan jadi 100%. Baik, coba angkat tangan. Siapa di sini yang punya masa lalu yang cukup kelam? Ada nggak? Baik, gak usah jujur, semuanya punya kan ya. Teman-teman, masa lalu itu memang tidak mudah untuk dilupakan. Masa lalu itu memang tidak mudah untuk dilupakan, tapi minimal kita berusaha untuk memaafkan masa lalu. Itu tugas kita. Teman-teman kalau mau berusaha, Ustadz saya nggak bisa lupa, tetap keingetan terus, memang begitu adanya. Dan kita tidak diperintahkan untuk melupakan, kita hanya diperintahkan untuk memaafkan masa lalu. Dengan cara apa? Menutup semua memori yang pernah terjadi dan membuka lembaran baru untuk menemukan cerita-cerita baru dan mendapatkan ketenangan baru. Kalau teman-teman masih buka file yang lama, masih sering ngungkit-ngungkit perasaan yang lama, ungkit-ungkit lagi memori-memori yang lama, nepka adu gelajar oge mual bisa melupakan masa lalu, tetap keinget terus karena masih teman-teman simpan memori itu. Jadi kudu kumaha Hilman? Tutup, bersihin, kalau bisa buang kaditu. Dah tutup. Kemudian gimana caranya sekarang? Teman-teman buka lagi hati, temukan orang yang baru lagi. Mudah-mudahan orang yang baru ini bisa menutup luka yang barangkali dulu pernah teman-teman rasakan. Tapi tetap nggak bisa Hilman, aku masih ingat terus sama dia, kudu kumaha. Insya Allah lupain lagi, lupain lagi, lupain lagi, dan jangan pernah berusaha melupakan. Jangan pernah berusaha melupakan. Semakin berusaha melupakan, semakin ingat. Jadi gimana caranya? Ingatlah dengan orang baru yang datang di hati kita, maka otomatis orang lama akan hilang. Sama kayak begini nih, ini rumus ya. Teman-teman kalau sedang punya masalah nih, nanti di rumah tangga nih ya, ini tips sebelum nanti kelas SKM nih. Kalau teman-teman sedang punya masalah di rumah tangga, kemudian mohon maaf ya, ingin berpisah dengan pasangan kita, gimana caranya biar nggak berpisah? Ingat-ingat masa manis saat bersama dengan pasangan kita. Jadi yang diingat jangan lukanya gitu loh, yang diingat jangan sakit hatinya, yang diingat jangan pengkhianatannya, jangan. Kalau yang diingat itu, yang di dalam ini apa? Sakit hati. Tapi kalau yang diingat rasa manis, kebaikannya, insya Allah ada alasan untuk kita bersama lagi. Makanya Ahilman selalu bilang ya, kalau teman-teman sudah menikah, menikahlah untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Dan kita jaga benar, kita jaga benar itu semua. Ya walaupun di perjalanan mungkin ada sesuatu yang tidak kita inginkan harus terjadi, itu di luar kemampuan kita. Cuman yang jelas, saat nanti antum ikhwan menikah misalnya, antum katakan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, maka berjanjilah di hadapan Allah bahwa dialah istriku satu-satunya, yang pertama dan terakhir di dunia sampai ke surga. Gitu.
Kalaupun nanti harus nambah, lain lagi itu mah. Itu mah anugerah dari Allah barengan gitu. Dan hanya beberapa orang yang terpilih. Dan boleh jadi Ahilman terpilih mudah-mudahan gitu. Enggak bercanda ya. Jadi niatkan di hati ya untuk seperti sama juga antum perempuan. Kalau antum sudah menikah, dinikahi oleh laki-laki, maka niatkan bahwa inilah laki-laki yang akan membimbingku, bukan hanya di dunia, tapi yang akan menggenggam tanganku sampai ke surga. Maka full love-nya aja. Berikan love terbaik buat pasangan kita. Jangan sia-siakan. Karena di rumah tangga, every minute is ibadah. Setiap menitnya adalah ibadah. Menatapnya ibadah, senyum kepadanya ibadah, bersamanya ibadah, boncengannya ibadah, naik mobil barengnya ibadah, naik angkot ibadah, sepiring berdua makan ibadah, tidurnya ibadah. Masya Allah. Rugi banget kalau yang belum nikah. Apalagi bulan Februari terkenal dengan musim hujan. Memang kalau sendirian dan belum menikah itu satu yang paling menyedihkan. Mudah-mudahan yang ikut sudah hampir berapa orang AUJ SKM tuh? Alhamdulillah sudah hampir mendekati 200-an, sekarang sudah 150-an. Dan silakan teman-teman hari ini boleh langsung daftarnya di belakang ya. Ada harga khusus kalau tidak salah ya. Ada harga khusus, silakan. Nanti di SKM kita akan belajar 6 topik. Kasih bocoran nama Ahilman. 1, judulnya adalah bagaimana cara meyakinkan hati kalau dia jodoh kita. Pernah nggak teman-teman ngerasain dia tuh jodoh kita bukan sih? Gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, nanti akan dikupas lebih tuntas secara tajam dan terpercaya di acara SKM. Kemudian topik yang kedua kita akan bicara tentang bagaimana cara benar memahami tujuan pernikahan. Nikah itu untuk apa sih? Nikah itu hanya sekedar aku dan kamu bersatu di kartu keluarga yang sama atau bukan? Bukan. Ternyata ada tujuan-tujuan yang lebih real. Apa tujuannya? Nanti akan dibahas lebih tegas, terpercaya di liputan 6 ada di situ ya, di SKM. Yang ketiga kita akan bahas tentang cara memahami karakter pasangan dengan psikolog nanti. Bukan dengan Ahilman, dengan psikolog. Biar lebih paham. Kalau perempuan itu senangnya dikasih apa sih? Kalau perempuan modelnya gini, kira-kira yang terbaik seperti apa sih untuk dirinya? Sama juga perempuan. Kalau lihat laki-laki yang begini tuh enaknya diapain gitu? Senangnya tuh diapain gitu? Coba teman-teman lihat nih. Kalau laki-laki kayak Ahilman tuh senangnya diapain? Dikasih nasi goreng, seneng gitu. Martabak, senangnya dikuatin, kemudian dimotivasiin. Itu ternyata ada ilmunya. Dan ternyata masing-masing orang tuh punya karakternya gitu. Nanti kita akan belajar. Yang keempat kita akan belajar tentang cara mengatur keuangan sebelum dan setelah menikah. Penting gak kira-kira? Penting. Gimana ngaturnya ya Ahilman? Kalau aku kerja, istriku kerja, gimana cara ngaturnya? Kalau aku penghasilannya 2 juta, tapi istri aku pengeluaran ke mallnya 20 juta. Kumaha carana? Itu ada rumusnya tuh. Nanti belajar. Yang kelima nanti kita belajar tentang cara mengetahui fikih sebelum dan setelah menikah. Teman-teman mohon maaf yang ikhwan, antum ketika malam pertama gimana adab fikihnya? Emang tiba-tiba langsung gabres gitu? Henteu atuh. Aya adab-adab heula, aya akhlak-akhlakna, ada fikihnya. Harus ngapain dulu? Oke, teman-teman malam pertama, kemudian tidur di malam pertama dengan pasangan kita, mandi wajib. Teman-teman sudah tahu belum gimana fikihnya mandi wajib? Sok kumaha? Geus mandi gitu. Harus berapa banyak airnya? Pertama ngapain dulu? Apakah wudunya di awal apa di akhir? Terus ngadepnya kemana? Doanya apa? Udah tahu atau belum? Sebelum itu kudu gimana? Kalau lihat istri kudu kumaha? Baca naon? Bisi pas ngelihat, Neng, buka dong. Set, ngaku misalnya ada doanya. Menatapnya gimana? Jangan pas malam pertama nu keluar astagfirullah. Nah, jadi kieu jelema teh. Aya doana biar berkah. Saat nanti teman-teman hamil misalnya, teman-teman mengandung gitu ya, perempuan,
Doa-doa apa yang bisa dibacakan? Saat nanti teman-teman ikhwan nemenin istri mau melahirkan, ada doanya biar lancar. Enggak lantas keluarkan. Sok aku dimotivasi, ada doanya. Udah hafal apa belum? Udah tahu apa belum? Itu belajar nanti lebih detail bersama guru kita insya Allah ya. Sampai yang terakhir, gimana caranya menggapai impian bersama dengan pasangan di rumah tangga. Insya Allah 6 kali pertemuan selama 1 bulan, teman-teman akan dapat mudah-mudahan banyak hal. Termasuk kita bisa lebih intens juga ngobrol. Nanti kita juga buatkan grupnya. Mudah-mudahan dari SKM itu ada yang berjodoh. Ada nggak yang belum punya jodoh? Baik, semua ya belum punya jodoh ya. Mudah-mudahan kita harap. Tapi jangan berharap di situ ya. Aku ikutan SKM, kudu aya jodoh, Maret kudu nikah. Pas Maret, Ahilman, tadi sunah ganti rugi. Nah, orang terjadi nikah. Ilmu, apa namanya? Ilmu. Barakallahu fiik. Masih dibuka pendaftarannya, di luar sudah teman-teman kita. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Teman-teman sekalian, tidak terasa waktu kita dari jam 4 sampai jam 6 sore. Sebelum Ahilman tutup, sebelum doa muhasabah, siapkan infak terbaik. Di luar sedang hujan, kita tahu bahwa hujan adalah doa-doa yang waktu-waktu untuk berdoa mustajab, insyaallah ya. Hadirkan infak terbaik, sedekah terbaik. Mudah-mudahan infak kita mengangkat derajat kehidupan kita, dan infak kita menolak bala, menolak musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Silakan teman-teman ofisial dibantu agar teman-teman bisa memberikan infak yang terbaik sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Wallahu akbar. Subhan. Maha suci Allah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Allah Maha besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan teman-teman yang berinfak, infak kita semua dibalas dengan pahala terbaik di hadapan Allah. Diangkat semua kesulitan, masalah, musibah yang sedang kita hadapi. Al-Fatihah. Auzubillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di penghujung kajian kita, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Allah. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Semoga air mata yang menetes menjadi bukti keseriusan kita bertobat, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman sekalian, bayangkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya sampai kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Hari terus berganti, waktu terus berlalu, usia kita semakin bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Allah memberikan kesempatan kepada kita, padahal Allah pun tahu siapa diri kita. Allah tahu bagaimana buruknya masa lalu kita. Allah tahu banyaknya besarnya dosa-dosa kita. Allah tahu tentang keburukan maksiat yang pernah kita lakukan. Tapi Allah menutup semua aib-aib kita itu. Allah menutup semua keburukan-keburukan kita itu. Teman-teman sekalian, selagi Allah berikan kesempatan usia kepada kita, jangan sia-siakan usia kita ini. Kecuali untuk banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sore ini kami berdoa kepadamu. Kami menengadahkan kedua telapak tangan. Kami mohon kepadamu ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Cintai kami semua dengan cinta-Mu ya Rabb. Jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi semua ilmu yang kami dapatkan ya Allah.
menjadi ilmu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Basir, Engkau yang maha menatap setiap langkah kami. Ya Allah ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan setiap kelakuan kami. Ya Allah ya Sami, Engkau yang maha mendengar setiap rintihan keluh kesah kami. Ya Allah ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Rabb, ya Rabb, kami mohon kepadamu, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang besar maksiatnya, yang tidak terhitung berapa banyak kesalahannya, kami mohon kepadamu ya Allah, sore ini jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Teman-teman sekalian, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu. Dan sore ini Allah izinkan kita datang ke masjid, merintih, memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, nih mata kami. Jika mata kami pernah melihat yang haram, sering melihat yang haram, sering melihat sesuatu yang tidak Engkau ridhai ya Rabb. Ya Allah, ampuni lisan kami, sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering ngegibah. Tangan kami ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh dan bersentuhan dengan yang haram. Perut, ampuni perut kami ya Rabb, jika di antara kami pernah ada yang makan minum yang haram. Mungkin ada yang pernah mabuk minuman keras. Ampuni ya Allah. Kemaluan kami ya Rabb, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki kami, ampuni jika di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan dosa kami. Apalagi mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti hati ibunya. Ada yang pernah mengecewakan hati ayahnya. Ada yang pernah melawan, membentak, menyalahkan orang tuanya. Allah. Teman-teman sekalian, berkata ah saja kepada orang tua itu tidak boleh. Apalagi menghinanya, marah kepadanya. Ya Rabb, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Begitupun kami mohon kepadamu ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Dekatkan wajahnya.
ibu kita, perempuan yang paling tangguh, paling kuat, mengandung kita, hidup mati melahirkan kita, banting tulang mengurus kita. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi ya Rabb. Sayangi ibu kami, mama kami. Sebutkan nama ibu kita masing-masing ya Rabb, untuk ibu kami yang bernama ya Allah, bahagiakan ibunda kami ya Allah. Ayah, bapak, bayangkan wajah ayah kita, dekatkan wajah ayah kita, laki-laki yang begitu luar biasa jasanya, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk kita, menyekolahkan kita, memberi yang terbaik untuk kita. Ya Rabb, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami saat banting tulang mencari nafkah untuk kami dan keluarga. Ya Allah, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama Bapak Charles, muliakan ayah kami ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami ya Allah. Izinkan kelak kami membimbing ayah ibu kami berangkat haji dan umroh. Ya Rabb, namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam sana ya Rabb. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya ya Rabb. Tempatkan orang tua kami di tempat terbaik ya Allah. Izinkan kami kelak berkumpul bersama orang tua kami di surgamu ya Allah. Allahumma ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Allah, sore ini kami berbisik berdoa kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang punya kesulitan, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, siapapun di antara kami yang sedang diuji, sedang dicoba hidupnya ya Rabb. Teman-teman sekalian, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan apa yang dirasakannya. Ayo berdoa masing-masing. Belajar merintih, belajar minta sama Allah. Belajar berbisik apa yang menjadi kemauan, keinginan kita. Bismillah, ya Allah. Ayo, yang sedang punya masalah, sampaikan apa yang menjadi masalah kita. Yang belum punya pekerjaan, sampaikan kepada Allah, minta pekerjaan terbaik di mata Allah. Yang ingin segera memiliki pasangan, minta sama Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita minta yang terbaik di hadapan Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan tubuh kami menerima ujian ini ya Allah. Teguhkan, tegarkan perasaan hati kami untuk bisa melalui setiap hari-hari yang kami jalani ya Allah. La haula wala quwata illa billah ya Rabb. Sungguh tidak ada daya upaya dalam hidup kami kecuali Engkau sandaran terbaik untuk kami. Maka ya Allah,
Jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendiri ya Rabb. Dekap kami, peluk kami, temani kami, bersamai kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik ya Allah atas semua kesulitan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Kami yakin ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki Islam kami ya Allah. Perbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Hilangkan semua penyakit hati di hati kami ya Allah. Sombong, ujub, takabur, ria, sum'ah, dengki, hasad, hasud ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Allah, agar di hati kami hanya tertanam hanya nama Engkau ya Rabb. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, jika seandainya hidup kami sebentar lagi wafat ya Rabb, jika seandainya usia hidup kami tidak lama lagi ya Allah, kami hanya mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti ya Rabb dalam keadaan taat, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, selamatkan kami dari pandemi COVID-19 ya Allah. Sehatkan kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, dalam beberapa bulan ke depan kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Rabb. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Rabb. Izinkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini ya Rabb. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan ya Rabb. Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersahabat berteman di dunia saat ini, kami mohon ya Rabb, kumpulkan kami semua teman hijrah di surgamu ya Allah. Satukan hati kami nanti di surgamu ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami, teman-teman kami, jamaah kami yang hadir sore ini kecuali nanti Engkau kumpulkan di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah